ternyata yang paling sulit itu adalah Halo, balik lagi di channel Edi Sukmana, channel yang membahas tentang foto dan videografi, termasuk juga konten-konten vlog seperti konten yang sedang teman-teman lihat saat ini. Konten ini mungkin akan lebih banyak mengalir ya, tidak menggunakan skrip. Kenapa tidak menggunakan skrip? Karena saya akan coba buat konten yang lebih natural dan lebih spontan. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman ada pertanyaan seputar foto dan videografi, khususnya foto atau video produk, teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa buat teman-teman yang suka dunia fotografi dan videografi, teman-teman bisa like, subscribe, dan juga share ya konten ini ke yang lain, siapa tahu bisa bermanfaat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Edi Sukmana sesuai dengan nama channelnya. Saya food photographer. Awalnya ya fotografer pada umumnya lah ya, tidak ada spesifikasi khusus, jadi hampir semua saya potret ya, mulai dari wedding, event, dokumentasi, produk khususnya ya, hampir semua genre, kecuali wild mungkin belum pernah saya, tapi sisanya hampir sudah pernah saya coba. Nah, kenapa bisa masuk ke food photography dan juga produk fotografi? Sebenarnya itu adalah mungkin juga teman-teman pernah ngalami ya, di masa-masa pandemi, di mana project event, wedding, dan lain-lain juga berkurang. Jadi yang paling memungkinkan adalah di produk dan food. Nah, dari situlah saya mulai menekuni food fotografi, di mana saya juga ikut ambil kursus, belajar dengan teman-teman fotografer yang udah lebih dulu, lebih senior, lebih pengalaman, dan hasilnya juga bagus-bagus. Saya belajar dari mereka, lalu saya coba terapkan, dan ternyata gak berasa udah hampir 4 tahun, itu malah yang saya tekuni hingga saat ini. Nah, selain itu juga kenapa food photography menjadi salah satu bidang yang saya pilih, karena dunia food photography ini sebenarnya pasarnya masih sangat luas, dan ekosistem di dunia food photography atau food videography ini sebenarnya masih bisa dibangun dan dibentuk ya, beda sama kayak wedding gitu ya, yang udah komunitasnya udah lumayan banyak, lalu juga udah profesional, banyak yang menggarap itu. Sedangkan untuk food, foto, dan videografi ini, kalau menurut saya, yang saya tahu ya, kalau salah bisa tulis di komen juga kalau misalnya saya keliru, adalah dunia fotografi atau videografi yang boleh dibilang masih belum banyak terbentuk gitu ya. Terbentuk itu dalam artian tuh komunitasnya yang benar-benar profesional, yang benar-benar sebagai pekerja yang fokus di food, fotografi, dan videografi ini belum terorganisir ya. Jadi banyak mungkin di luar sana, tapi belum seperti komunitas fotografer wedding dan lain-lain ya. Jadi harapan saya dunia fotografi dan videografi ini nanti kedepannya bisa terus berkembang. Nah, karena peluang yang lumayan besar itu, karena peluang yang lumayan banyak itu menurut saya, maka saya akhirnya fokus di sana. Karena sebagai fotografer saya pun sadar gitu ya, bahwa sebagai fotografer kita pun perlu dikenal sebagai fotografer apa, ataupun kita sebagai videografer pun harus diketahui, atau klien pun tahu kita sebagai videografer dengan kualifikasi atau spesifikasi apa. Meskipun sebenarnya secara teknis kita bisa mengerjakan semua bidang ya, bisa dibilang gitu, tapi perlu ada perlu ada branding yang difokuskan sehingga klien atau orang lain pun mengenal fotografer atau videografer itu sebagai videografer apa. Misalnya dia sebagai videografer wedding, maka orang akan kenal karya-karyanya dia sebagai videografer atau fotografer wedding. Atau misalnya dia fotografer alam ya, natural, wild misalnya gitu ya, nah dia akan dikenal sebagai fotografer atau videografer wild gitu ya. Nah, termasuk di food, saya pribadi akhirnya memilih
itu membranding diri saya sebagai fotografer food. Oleh karena itu makanya banyak project-project yang saya tampilkan di media sosial Instagram maupun TikTok itu lebih banyak yang project-project food. Walaupun di luaran atau di belakang project-project itu banyak juga mengerjakan project-project seperti event dokumentasi dan lain-lain ya. Tapi karena kebutuhan branding, maka saya memilih satu bidang yang saya tampilkan di luar melalui media sosial. Kenapa sih harus spesifik? Yaitu baik lagi ya, karena kita sebagai fotografer tuh atau videografer tuh perlu mudah dikenal atau mudah diketahui oleh orang, sehingga orang kalau misalnya mencari cari food photographer atau food videographer, mereka akan ingat dengan saya atau dengan brand saya gitu ya. Walaupun bisa kalau saya bisa kerjakan ini bisa gitu ya, itu di luaran. Makanya saya pribadi agak strict dengan brand. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang di luar food saya menggunakan brand lain. Jadi untuk food sendiri saya menggunakan brand TMX Picture, sedangkan untuk pekerjaan lain di luar food itu saya menggunakan brand KMC, Kimchi Motion Capture. Ya, jadi brand-brand itu yang saya coba bangun supaya orang punya diferensiasi, punya pembeda ketika mau order food, ya brandnya akan saya bawa adalah TMX. Ketika orang ingin order dokumentasi, maka brand yang akan saya bawakan adalah KMC gitu ya. Jadi mau nggak mau gitu ya, sebagai pembeda, sebagai branding itu saya harus agak strict di situ, sehingga ya mungkin agak sedikit ribet ya, kenapa nggak jadi satu brand aja ya, pengennya sih gitu ya, tapi daripada nanti kecampur aduk gitu ya, orang bingung ini brand apa. Sama kayak air mineral lah ya, air mineral lo ingat ya, Aqua misalnya, yang ada manis-manisnya yang le mineral gitu ya, walaupun sama-sama air mineral tapi memberikan pembeda atau memberikan ciri khas sebagai karakter branding itu penting supaya orang mudah mengingat. Oke, itu kurang lebih kilasan sedikit lah ya, atau cerita sedikit tentang project atau yang saya kerjakan hingga saat ini. Nah, untuk food photographer sendiri, untuk food fotografi sendiri, sebenarnya buat saya itu cukup challenging, karena waktu pertama kali saya masuk ke dunia food fotografi, ternyata yang paling sulit itu adalah bukan dari teknik kameranya, settingan kameranya, teknik lightingnya, itu bukan ternyata dari pengalaman saya, tetapi lebih dari ke penataan, styling, feeling ke makanan itu sendiri, komposisi dari background, komposisi dari properti, ternyata itu. Jadi ketika saya belajar kursus gitu ya, nah yang saya ngerasa waktu itu adalah kurang adalah ketika saya harus menata. Jadi secara teknis ternyata itu bisa diterapkan di berbagai makanan dan berbagai jenis minuman, tapi ketika mau styling itu berbeda-beda. Nah, itu yang jadi challenging. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru mau masuk ke dunia fotografi, kuasai dulu teknik kameranya, setting kameranya, lighting, baru setelah itu perdalam dari sisi styling, penataan, karakter makanan, mengenali karakter makanan, mana yang cepat layu, mana yang cepat berubah warnanya, mana yang mudah kisut gitu ya, atau apa ya bahasanya, kisut kempes gitu ya, kayak cireng dan lain-lain. Kita harus atur flow-nya, mana yang lebih dulu, mana yang belakangan gitu ya, termasuk untuk minuman panas, minuman dingin, mana minuman yang ketika dibiarkan dia akan lalu mengendap dan merubah warna, itu harus dikenali. Nah, hal-hal seperti itu yang saya tidak pelajari langsung ketika kursus gitu ya. Oleh karena itu, ketika saya mencoba untuk men-sharingkan pengalaman tentang food photography, saya pun akan menginfokan tentang hal itu, karena saya pribadi merasa bahwa kesulitannya ada di sana gitu ya. Kesulitannya ada di penataan, termasuk dari pemilihan karakter kuah, misalnya ada kuah santan, kuah bening, nah itu juga berbeda-beda. Nah, itu kita harus kenali sebagai food photographer maupun videographer. Nah, nggak berasa ya udah hampir 10 menit saya sharing di sini.
Mungkin itu dulu sharing saya hari ini atau di episode ini. Nanti kita akan bahas atau ngobrol-ngobrol lagi di kesempatan berikutnya, di postingan berikutnya. Jangan lupa buat subscribe supaya channel ini bisa terus berkembang, dan juga like, share kalau misalnya nanti konten-konten yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Oke, jangan lupa, sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Ciao.